Ya, selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan dengan kitab Yunus. Ya, sekali lagi kitab Yunus ini hanya satu kali pertemuan. Kita selesaikan saja biar agak cepat ya. Jadi mungkin agak padat malam ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa kami, malam ini kembali kami lanjutkan online Bible Study. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja melalui program ini untuk menyadarkan banyak jiwa, memberi pengertian yang baik, memberi pencerahan. Sehingga setiap kami boleh bertumbuh, iman kami semakin hari semakin dewasa, dalam pengertian yang semakin lengkap. Terima kasih Bapak, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah kitab Yunus, satu kali pertemuan. Temanya inti pesan daripada kitab ini apa? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab kitab Yunus itu setelah Amos ya. Yang lalu kan kita sudah lanjutkan Obadja. Jadi sekarang kitab Yunus. Termasuk kitab nubuatan dalam Perjanjian Lama. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi Yunus itu melayani di Asyur. Ya. Dan tahunnya sekitar 700 sebelum Masehi. Tahun di mana Yunus melayani sekitar itu. Ya, jadi kita tahu dari gambar ini bahwa ada banyak nabi, satu sama lain area pelayanannya bisa sama, bisa beda. Oke, kita lanjutkan. Ya, termasuk dalam nabi-nabi kecil. Sekali lagi saya ingatkan, nabi kecil ini bukan berarti nabi yang kurang penting, bukan. Kata kecil di sini maksudnya tulisannya pendek. Ya, itu maksudnya. Nah, di sini Yunus atau Jonah itu anak daripada Amitai. Ya, anak daripada Amitai ini. Itulah Yunus atau Jonah dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Yunus itu ditulis dengan tujuan memperlihatkan kasih Tuhan itu kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada Israel, ya. Dan kitab ini berbeda dengan kitab yang lain dalam hal kalau kitab lain itu para nabi menyampaikan pesan Tuhan. Kalau kitab Yunus, kitab ini cerita terhadap tentang Yunus sendiri. Cerita atau kisah tentang Nabi Yunus sendiri. Itu beda ya. Nah, satu-satunya seorang nabi yang melawan Tuhan itu Yunus. Ya. Ini memang agak aneh sih. Nabi tapi melawan Tuhan. Nah, kitab ini mungkin ditulis oleh seseorang tentang Nabi Yunus. Tapi bisa juga penulisnya Nabi Yunus sendiri. Kita tidak bisa pastikan. Karena tidak ditulis di kitab itu. Nah, Nabi Yunus adalah seorang nabi dari sebuah desa kecil di Galilea, ya, dekat Nazaret di Israel Utara adanya, yaitu daerah namanya Gad Hefer. Ini bisa dibaca di 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Nabi Yunus bin Amitai tadi itu di Gad Hefer. Nah, Yunus melayani sebagai nabi pada masa pemerintahan Yerobeam II, Yeroboam II di Israel, di selatan ya artinya ya. Itu sekitar 793 sampai 753 sebelum Masehi, sekitar itu. Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Di situ ada disebut-sebut tentang Nabi Yunus juga, ya. Oke. Pertobatan Niniwe, nanti kita lihat bahwa Niniwe bertobat akhirnya, tapi itu pun cuma sebentar.
Karena kemudian pada tahun 612 sebelum Masehi, Niniwe dihancurkan. Padahal Niniwe itu ibu kotanya Asyur. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, latar belakang atau settingnya begini, Bapak Ibu. Nabi Yunus itu sangat tidak suka sama orang-orang Niniwe. Kenapa? Karena Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur. Ya, karena itu ibu kota bangsa Asyur. Nah, bangsa Asyur ini terkenal sangat kejam dan brutal. Mereka kerap kali menyiksa, memutilasi, memenggal kepala, dan membunuh musuh dengan sangat kejam. Asyur biasanya melakukan pembuangan bangsa yang ditaklukkannya. Supaya apa? Contohnya Israel Utara. Diambil oleh Asyur, dibuang semuanya. Supaya apa? Supaya jati dirinya hilang sebagai bangsa. Dibuang ke negeri asing, nanti kawin campur dan sebagainya, udah hilang jati dirinya. Begitu yang dilakukan Asyur. Itulah sebabnya Israel Utara yang dihancurkan Asyur, dibawa ke pembuangan, nggak balik lagi, saudara. Hilang. Jati dirinya memang dihilangkan oleh Asyur. Ya. Nah, itulah sebabnya juga di zamannya Tuhan Yesus, orang Israel tidak suka dengan orang Samaria. Mengapa? Karena kota Samaria kan ditaklukkan oleh Asyur. Seluruh penduduknya Israel dibawa ke Asyur, dibuang ke sana. Nah, orang-orang Asyur dan sekitarnya dipindah ke Samaria. Inilah latar belakang kenapa orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kronologinya gini, saudara. Jadi ketika Yerobeam II menjadi raja Israel, Yunus menjadi nabi 793 sebelum Masehi. Yunus berkhotbah di Niniwe sekitar tahun ini, tapi itu sekitar ya. Nah, tapi pelayanan Yunus berakhir 753 sebelum Masehi. Tidak berapa lama kemudian Israel jatuh ke tangan Asyur. Tidak lama kemudian Niniwe, ibu kotanya Asyur, dihancurkan oleh Babel, Media, dan Skit. Tidak lama, saudara. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, gambar ini hanya ilustrasi. Yunus ditelan ikan besar. Ceritanya begini loh. Mulai dari pasal 1. Yunus ini kan cuma ada 4 pasal ya, saudara. Dan mudah dibaca sebenarnya. Cuma harus teliti. Di Yunus pasal 1, ayat 2-3, di situ dikatakan Yunus diperintah Tuhan ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak melakukannya. Bahkan ia pergi melawan arah, yaitu ke Tarsis. Jadi kalau Niniwe dari di mana Yunus berada, pergi ke Niniwe itu kira-kira begini, ke kanan agak ke atas. Tapi Yunus disuruh ke Niniwe oleh Tuhan, malah menyeberang ke arah berlawanan, menuju Tarsis. Itu yang terjadi. Yohanes 1 ayat 2-3. Ya diperintah Tuhan, tapi ia lebih mementingkan perasaan hatinya yang benci sama orang Niniwe. Lalu Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Pada waktu Yunus sudah naik kapal laut. Dan terjadilah badai besar. Nah, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Itu ayat 4-nya, saudara. Kalau kita baca kisah ini, orang-orang yang di kapal itu panik, saudara. Karena kapal dalam bahaya kan. Nah, mereka masing-masing punya Allahnya masing-masing, saudara. Coba kita baca ya, Yunus pasalnya yang apa ini kok hang? Ya, Yunus pasal 1 mulai dari ayat 5. Saudara. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus lagi tidur nyenyak di bagian bawah dari kapal. Lalu nahkodanya eh,
mendapatkan Yunus di bawah ya. Itu bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu mereka membuang undi, siapa yang mesti dibuang ke laut. Yunus tahu sekali bahwa dirinya lah yang menyebabkan semua ini. Lalu Yunus eh, memberitahu bahwa ialah yang harus dibuang ke laut. Di ayat 9, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Begitu, ya. Jadi akhirnya dibuanglah ke laut Yunus ini, ayat 15 itu. Dibuang ke laut dan ternyata badai itu berhenti, saudara. Ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah orang-orang itu yang bukan orang Ibrani, yang belum kenal Allahnya Yunus. Di ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Waduh, Tuhannya Yunus bisa menghentikan badai. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Perhatikan baik-baik. Di kapal ini, seluruh awak kapal, seluruh yang ada di kapal itu memberikan korban sembelihan. Mereka takut akan Tuhannya Nabi Yunus. Ya. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Ikan besar itu nggak tahu ikan apa ya, tapi orang seringkali menafsirkannya sebagai ikan paus. Ya. Yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Itu pasal 1, saudara. Kisah tentang ini ya. Kita teruskan ke pasal 2. Ya, di pasal 2 ini petanya, saudara. Ketika Yunus malah pergi ke Tarsis. Jadi begini, ini Niniwe, ini ya, saudara ya, Niniwe ya, yang saya lingkari ini Niniwe. Yunus ada di sini. Mestinya ia pergi ke Niniwe begini, tetapi ia malah pergi ke sini, berlawanan arah. Nah, Tarsis itu tidak jelas di mana. Kemungkinannya ada 3. Kemungkinan ini, atau ini Sardinia, atau Tartessus ini, Tarsis. Yang paling besar kemungkinannya adalah yang ini nih, yang di Spanyol, Tartessus ini. Jadi, dia pergi ke sini, ke barat. Harusnya ke timur, tapi dia ke barat. Ya, itu yang dilakukan oleh Yunus. Berani melawan Tuhan, akhirnya ditelan ikan besar. Nah, lalu di dalam perut, Yunus berdoa kepada Tuhan. Di pasal 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Gitu ya. Tetapi aku, ayat 9-nya nih. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Uh, Yunus ketakutan sudah di dalam perut ikan. Kalau kita baca ayat 2-8 dijelaskan itu. Dengan berbagai putus asanya Yunus ketakutan, tapi di ayat 9-nya dengan ucapan syukur akan kupersembahkan. Yunus janji bernasar bahwa nanti aku akan mempersembahkan korban kepadamu jika aku selamat gitu. Ya. Sebab keselamatan adalah dari Tuhan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di pasal 3, saya bacakan Yunus pasal 3 ayat 1-2 ya. Akhirnya untuk kedua kalinya firman Tuhan kepada Yunus agar pergi ke Niniwe. Nah, setelah dimakan ikan lalu dimuntahkan, Yunus gak jadi mati, saudara. Nah, untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus lagi ke Niniwe pokoknya. Kali ini Yunus taat ya, tentu saja. Ya habis dimakan ikan kan, takut kan. Nah, kali ini Yunus
taat ia ke Niniwe dan bernubuat di sana bahwa dalam 40 hari Niniwe akan hancur. Bayangkan, saudara, diminta Tuhan malah bernubuat supaya Niniwe hancur dalam 40 hari. Padahal tidak disuruh Tuhan begitu. Ya, oke, itu ayat 3-4. Pasal 3, ayat 3-4. Ayat 5-9, di situ dikisahkan bahwa lalu orang-orang Niniwe itu bertobat, loh, saudara. Ya, orang Niniwe itu bertobat. Rajanya pun bertobat. Bayangkan. Tadi di kapal semuanya bertobat, kemudian Niniwe semua bertobat, ya, itu. Sampai ayat 9 bisa dibaca lengkapnya nanti, dibaca sendiri ya. Nah, ayat 10-nya, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, perbuatan orang Niniwe dan raja, bahwa mereka berpuasa, minta ampun, dan seterusnya, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Gitu ya, saudara ya. Saudara kalau baca ayat, jangan negatif thinking, kita mesti tahu. Kok Allah menyesal? Memangnya Allah tidak tahu akan apa yang terjadi? Bukankah ia maha tahu? Ini gaya bahasa, saudara. Gaya bahasa anthropomorphism. Artinya gaya bahasanya manusia. Supaya kita sebagai manusia mengerti maksudnya apa. Begitu ya. Jadi ketika Niniwe bertobat, tidak sesuai dengan nubuatan eh, Nabi Yunus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, pasal 4-nya, saudara. Coba kita baca saja ya. Yunus pasal 4. Coba kita baca Yunus pasal 4. Mulai ayat 1 ya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nah ini, Niniwe bertobat, dan Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Nabi Yunus malah marah. Kesel dia sama Tuhan. Dia kesel sama Tuhan. Coba kalau kita baca ayat 2 ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ini Nabi Yunus ini ada kejahatannya juga ya. Diperintah Tuhan ke Niniwe supaya orang Niniwe bertobat. Lalu Yunus tahu kan Allah itu Maha Penyayang, tak diampuni mereka. Dia pergi jauh supaya Niniwe tidak mendengar peringatan dan tidak bertobat gitu. Jahat sekali ini Nabi Yunus ini. Ya, dia di ayat 2 itu coba dibaca-baca berkali-kali. Aku tahu engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, makanya aku lari ke Tarsis supaya Niniwe tidak tahu hal itu. Itu loh maksudnya ya. Nah, ayat 3. Lihat nih kejahatannya Yunus. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu Saudara mengerti nggak kenapa Nabi Yunus begitu? Yang pertama, Nabi Yunus kesal bahwa Tuhan kok mengampuni gitu. Orang jahat ini, orang-orang Niniwe ini. Nabi Yunus kesel. Yang kedua, Nabi Yunus malu juga karena bernubuat Niniwe dalam 40 hari akan hancur. Ternyata nggak jadi. Marah dia. Makanya cabutlah kiranya nyawaku ya Tuhan. Gitu. Nabi Yunus berkata di Yunus 4 ayat 3. Tetapi firman Tuhan ayat 4. Layakkah engkau marah? Memang kamu pantas marah. Kalau ada di antara kita yang marah sama Tuhan, tanya diri sendiri, emang pantas kita marah sama Tuhan? Kita itu ciptaan, gak pantas tau gak marah sama Tuhan. Ini Nabi Yunus saja marah sama Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata di ayat keempat itu, layakkah engkau marah? Gitu ya. Nah, jadi Yunus ini entah kenapa kok dia sampai tidak tidak takut Tuhan dalam hal ini. Layakkah engkau marah? Gitu.
Oke, kita lanjutkan slide-nya ya. Ya, ini dia. Nah, kemudian di ayat 5 sampai di pasal 4 dari ayat 5. Ini ada suatu ilustrasi, Tuhan memberikan ilustrasi kepada Yunus untuk mengajar Yunus. Ilustrasinya begini. Coba kita baca ya. Yunus pasal 4 ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya, Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Jadi Yunus tinggal di pondok itu, panas, tumbuh pohon jarak yang menaungi sehingga ia nggak kepanasan. Dan Yunus senang banget karena hal itu, dilindungi Tuhan artinya ya. Tetapi keesokan harinya ayat 7. Ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarang itu sehingga layu. Besoknya dimakan ulat, layu. Ayat 8-nya, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ini Yunus frustasi. Saudara. Ayat 9-nya, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah? Emang kamu punya hak untuk marah? Gitu ya. Karena pohon jarang itu, jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus ini ditanya gitu kurang ajar juga. Emang layak kau marah? Oh iya aku layak marah dan sebaiknya aku mati saja gitu. Itu Yunus tuh ya. Ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Kamu sayang pohon jarak itu. Ayat 11-nya Tuhan berkata begini. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Kamu aja sayang kepada pohon jarak. Bagaimana tidak aku sayang pada Niniwe? Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kitab Yunus ditutup dengan pertanyaan itu. Layakkah engkau marah? Kamu aja sayang kan pohon jarak tadi yang dimakan ulat. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe? Kalau mau diperpanjang lagi, bagaimana aku tidak sayang kepada umat manusia ciptaanku? Tetapi kamu, layakkah engkau marah? Itu ya. Itu uh, pasal 4 dan kitab Yunus ditutup sampai di situ. Supaya Yunus mengerti bahwa Tuhan atau Allah sangat mengasihi semua umat, bukan hanya Israel. Oke, kita lanjutkan slide-nya ya. Ya, jadi Tuhan sayang kepada Niniwe dan juga kepada bangsa-bangsa lain selain Israel. Bapak Ibu Saudara perlu perlu tahu bahwa hari itu Israel merasa menjadi umat pilihan dan bangsa lain dianggap bangsa asing yang tidak punya Allah yang benar. Atau kalau mau dalam lugasnya ya dianggap kafir. Gitu. Begitu ya, kita lanjutkan slide-nya. Jadi inti pesan kitab Yunus ini apa? Coba kita simpulkan ya. Nah, yang pertama, Yunus, nubuatannya tidak terjadi. Saudara. Jadi kalau ditanya orang, nubuatan bisa nggak terjadi? Bisa. Ya, karena pertobatan.
karena pertobatan orang Niniwe, maka Allah membatalkan rencananya untuk menghukum Niniwe. Padahal sudah disampaikan oleh Nabi Yunus bahwa dalam 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Gitu ya. Jadi nubuatan bisa digagal? Bisa. Kalau yang bersangkutan merespon dengan benar. Contohnya orang Niniwe bertobat, maka nggak jadi nubuatan itu. Gitu. Jadi jawabnya nubuatan bisa tidak terjadi. Tidak harus terjadi. Ya. Meskipun di masa depan yang tidak terlalu jauh, Niniwe akhirnya tetap hancur sih oleh koalisinya Babel, Media, dan Skit. Meskipun luput dari nubuatan Nabi Yunus. Tapi berikutnya habis. Dikalahkan oleh Babel, Media, dan Skit. Koalisi itu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau kita perhatikan, Yunus memberontak itu 2 kali, saudara. Ya, yang pertama ketika ia diperintah ke Niniwe, tapi ia malah ambil arah yang sebaliknya ke menuju Tarsis. Pemberontakan kedua adalah setelah dimakan ikan lalu dimuntahkan ia hidup, Tuhan perintahkan sekali lagi ke Niniwe. Akhirnya ia ke Niniwe. Tapi Niniwe bertobat akhirnya. Setelah disampaikan nubuatan dalam 40 hari, semua akan ditunggang kembalikan. Tapi Niniwe bertobat. Jadi Tuhan menyelamatkan kota itu. Nah, pemberontakan kedua, Yunus kecewa, saudara, karena Tuhan mengampuni. Ya, karena nubuatannya tidak terjadi juga. Ia marah mengapa Tuhan menyelamatkan 120.000 warga Niniwe. Kalau diperhatikan ya, ini sungguh ironi nih, saudara. Dalam 4 pasal yang pendek ini, semua berusaha taat perintah Tuhan. Mulai dari orang yang ada di kapal itu. Semuanya taat. Orang-orang Niniwe, rajanya, semuanya bertobat. Hanya Yunus yang masih melawan Tuhan, saudara. Ya, saya harapkan ini jelas. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi, kalau kita baca kisah ini, ada pertanyaan. Jadi, kisah Yunus ini sebenarnya historis, fakta, atau dongeng? Masa ada manusia yang dimakan ikan 3 hari 3 malam di perut ikan tidak mati? Itu pertanyaannya. Ya, oke. Untuk menjawab hal ini, tentu saja jawabannya harus alkitabiah. Nggak boleh pakai pikiran sendiri. Kita lanjutkan ya. Jadi, kisah Nabi Yunus itu historis, saudara. Fakta, bukan dongeng, bukan ilustrasi figuratif, bukan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ya, penjelasannya yang pertama, Tuhan Yesus pun memakai kisah ini untuk memberitakan bagaimana ia mati dan bangkit. Coba kita baca ya, Matius pasal 12. Matius pasal 12. Nggak bisa ya. Programnya Hengster. Nah, Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Ya. Diceritakan di sini beberapa ahli Taurat, orang Farisi, ya mereka berkata gini, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ini Matius 12 ayat 38. Orang-orang ini pengen melihat tanda, tetapi Tuhan Yesus di ayat 39 berkata gini, "Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Jadi Tuhan Yesus memakai kisah Nabi Yunus. Jadi bukan dongeng ya. Dianggap fisik oleh Tuhan Yesus bahwa Nabi Yunus memang kisahnya begitu. Ya, ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi begitu. Ayat berikutnya, ayat 41 ya. Jadi Matius 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman,
Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memakai kisah ini sebagai kisah historis, artinya memang fakta, bukan dongeng. Ya. Yang kedua, Yunus sendiri adalah tokoh nyata. Jadi bukan dongeng. Ditulis di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Jelas ada tokoh yang namanya Yunus di kitab sejarah loh. Ya. Jadi bukan ilustrasi atau dongeng, bukan. Yang berikutnya, masa sih di perut ikan bisa hidup? Kita itu mesti konsisten. Kalau kita percaya bahwa langit dan bumi diciptakan Tuhan, ya kalau cuma di perut ikan lalu hidup itu jauh lebih ringan. Saudara. Menciptakan langit dan bumi aja bisa, kuasa Tuhan, ya kan? Jadi di perut ikan bukanlah hal mustahil, itu nggak masalah, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah ini yang untuk direnungkan, saudara. Apa sih yang kita dapat dari kitab Yunus ini? Ini yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita bisa menerima jika ternyata Tuhan mengasihi musuh-musuh kita? Tanya diri sendiri. Jangan-jangan kita masih punya mentality seperti Yunus. Kalau Tuhan memberkati musuh kita gitu, kesel hati, pengen marah gitu, gak adil seolah-olah Tuhan begitu. Itu mentalnya Yunus itu. Ya, jangan seperti itu, saudara. Nanti Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Kita itu dari tidak ada menjadi ada. Mestinya kita bersyukur apapun yang terjadi. Mestinya kita juga suka kalau musuh kita dikasih Tuhan, diselamatkan Tuhan. Makanya di Matius 5 ayat 44 dan Lukas 6 ayat 27 dan 35, di situ ada perintah kasihilah musuhmu. Ya. Di samping itu ada lagi perumpamaan tentang pengampunan. Nanti dibaca sendiri ya, Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Di situ dikisahkan ada orang yang punya hutang sama kepada raja, dibebaskan oleh sang raja. Hutangnya besar sekali, saudara. Tetapi kemudian ketika ia pulang, ada orang lain yang hutang sama dia, kecil, sedikit. Tapi ia mau cekek dan masukkan penjara dan seterusnya. Kejam ini. Orang yang tidak mengampuni itu orang yang kejam, saudara. Kita sudah diampuni berapa nilainya oleh Tuhan Yesus? Ibarat kita sudah diampuni senilai 1 triliun, sedangkan orang lain kalau salah kepada kita cuma paling 100.000 misalnya, mestinya kita abaikan 100.000. Begitu melihat 1 triliun kita diampuni hutang kita. Ya, jadi untuk direnungkan, jangan seperti Nabi Yunus. Ketika orang Niniwe diampuni, ia kesal sakit hati. Loh, ini jahat loh, saudara. Ya, kalau kita melihat orang lain yang menjadi pesaing kita lebih diberkati, kesel nggak hatinya? Kalau kesal kita salah di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat orang lain berhasil, kita ikut senang. Kalau kita lihat orang lain susah, kita ikut susah. Itu yang benar. Banyak orang nggak begitu. Kalau ada orang lain sukses, iri hati, panas hati. Kalau ada orang lain sedih, tenang. Itu jahat loh pikiran itu. Ya. Nanti dibaca ayat-ayat ini secara lengkap dan harus mengerti konteksnya. Perhatikan itu. Oke. Jadi, saudara, kesimpulannya Tuhan mengasihi semua bangsa, bukan hanya Israel. Yang kedua, Tuhan itu lambat dalam menghukum karena kasihnya. Ia lebih panjang sabar, ingin agar tidak ada yang binasa, ingin pertobatan Niniwe, bukan kehancuran Niniwe. Karena Nabi Yunus kan ingin Niniwe hancur tidak diampuni. Tapi kalau Tuhan sebaliknya, ingin Niniwe bertobat. Gitu ya. Nah, makanya keadilan Tuhan itu berjalan bersama dengan kasihnya. Tuhan memang adil, tetapi Tuhan juga mengasihi. Nah, gitu ya. Ketaatan manusia membawa kepada keselamatan. Yunus ini kalau menentang terus dia tidak selamat. Ya. Jadi itulah yang bisa kita bahas dari kitab Yunus. Sangat menarik. Ya Bapak Ibu ya.
Baik, kita bisa belajar dari kitab Yunus ini. Yang pertama, Tuhan itu mengasihi semua bangsa. Jangan kita benci terhadap bangsa tertentu. Jangan kita, apa istilahnya ya, rasis. Itu seperti Nabi Yunus. Tuhan tidak berkenan. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Tuhan itu mengasihi semua orang. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Marah atau tidak kalau Tuhan lebih mengasihi musuh kita misalnya? Jangan punya hati yang jahat. Kalau kita lihat orang dikasih Tuhan, oh, kita senang sekali. Kalau kita lihat orang lain ditolak Tuhan, kita sedih. Itu yang benar. Ya. Nah, jadi begitu, saudara. Kita Yunus. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saudara. Sebentar saya buka dulu ya. Ya, silahkan raise hand. Ya. Oke, yang pertama Bu Mariana, silahkan. Mau tanya apa? Ya Pak, makasih Pak. Pak, tadi yang Matius 12 ayat 38 sampai 42 itu kan Tuhan Yesus pakai cerita Yunus itu untuk memberitahukan bagaimana dia akan mati. Nah, Ya. itu hanya berkisar tentang 3 hari Tuhan Yesus di perut bumi, Yunus 3 hari di perut ikan atau gimana ya Pak? Soalnya kayaknya kalau Tuhan Yesus kan segala perintah Tuhan itu, perintah Allah Bapa itu dilakukan dengan tidak memperbantah-bantah. Sementara Yunus itu beda banget gitu Pak. Ya. Nah, itu gimana Pak? Mohon Ya. dijelaskan. Jadi Tuhan Yesus ini ketika itu kan dimintain tanda oleh orang Farisi ahli Taurat. Ya. Ya. Tapi Tuhan berkata begini, angkatan yang tidak setia ini selalu menuntut tanda. Mulai sekarang tidak ada lagi tanda. Kecuali tanda Nabi Yunus. Artinya tanda yang diberikan oleh Tuhan, itu nanti ia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu artinya Bu Mariana. Jadi hanya berkisar tentang 3 hari di perut bumi, Ya. bangkit. Nah, sementara si Yunus tuh 3 hari di perut ikan. Perhatikan. Gitu aja, hanya itu aja ya Pak. Hanya itu. Betul, hanya itu. Jadi tidak berbicara tentang karakter ya Pak ya. Tidak. Soalnya udah Hanya itu. Bukan karakter. ya. Ya. Ya udah Pak, sementara itu. Oke, baik. Makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Pak Kris, silakan. Ya, shalom malam, Mbak. Malam. Saya kebetulan bacaan Alkitab saya baru melewati kitab Yunus mungkin minggu lalu. Oh, Cuma waktu saya baca itu ada satu sekilas yang kayak diingatkan Tuhan. Seringkali waktu kita dalam tanda kutip menginjili orang dari sepupu atau dari apa, belum itu sebetulnya di dalam pikiran kita ada pikiran yang mirip seperti Yunus ini, Pak. Ada apa ya, pretensi atau apa seolah-olah kayak kalian ini bakal masuk neraka atau apa. Padahal itu kan modal yang justru sebetulnya menghambat untuk kita menjangkau eh, dalam apa, maksudnya memberitakan kabar baik itu, Pak. ya, betul. Nah, makanya kisah Yunus ini menjadi pelajaran buat kita. Kita itu banyak salah di masa lalu. Diajarnya nggak begini soalnya. Kita itu kalau lihat orang lain yang taruhlah belum percaya, harusnya jatuh hati. Aduh, kasihan ya dia gitu. Bukan gini, syukurin ntar lu ke neraka. Bukan gitu. Kebalik itu salah responnya. Seperti Nabi Yunus ini salah responnya. Niniwe kan memang jahat, bukannya nggak jahat. Betul, jahat. Makanya Nabi Yunus menginginkan kebinasaan mereka. Tapi Tuhan menginginkan pertobatan mereka. Beda. Gitu. Iya, jadi seringkali kalau kita, eh, soalnya kalau lagi buka renungan malamnya Pak Wiknyo itu nanti kalau sudah selesai scroll ke bawah-bawah itu banyak yang itu Pak, nggak tahu ya di YouTube saya itu banyak yang muncul yang polemikus polemikus tapi sebetulnya yang apa dari pihak
kita itu ngelabeli dirinya sebagai apa itu Pak yang biasanya suka debat itu Pak. Oh, apologet. Ya, cuma judulnya clickbait-nya itu mengolok-olok Oh, agama lain. Pak Wigno sering lihat ya di YouTube itu ya, pakai enggak, istilah. jarang, jarang. Saya cuma ngelihat di tampilan judul-judulnya itu munculnya apologet-apologet itu yang isinya sebetulnya bukan isinya, saya ndak buka isinya, cuma Judulnya. judulnya tampilannya clickbait seolah-olah memprovokasi supaya agama sepupu itu belum apa-apa sudah tersulut jengkel itu loh Pak. Oh, iya, iya, iya. Itu jadi eh, sebetulnya kalau kita ngelihat di kitab Yunus ini, saya cuma merasa itu kurang pas saja, Pak. Karena kan sebetulnya jadikan semua bangsa muridku, Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan perintahnya kan bukan ngajak berantem atau ngajak ya, apa itu, Pak. Menurut ya, Pak ya. Wigyo apa itu, Pak? Ya, tergantung. Jadi gini, kita juga punya tanggung jawab sebagai apologet juga, Pak. Harus Iya, menjelaskannya, tetapi harus dengan sopan dan lemah lembut, kata kita. Jadi iya, kalau ada orang nanya atau memfitnah atau apa, kita jelaskan dengan sopan, lemah lembut. Gitu. Harus itu. Tapi yang terjadi seringkali orang tidak bisa debat, jadi saling mengolok-olok ya. Kalau itu sih jangan ya. Kalau itu tidak. Kalau itu saya tidak setuju tuh. Cuman ya seringkali debat tuh nggak ada gunanya memang. Akhirnya jadi kayak orang berantem gitu. iya. Karena kalau sebetulnya ini yang terakhir, Pak. Niniwe itu kan peninggalan arkeologisnya banyak, tapi banyak yang dirusak oleh itu Pak, Ya, ISIS itu Pak. ya, 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 terus dari sekian banyak itu juga ada prasasti atau naskah-naskah yang sebetulnya mengkonfirmasi isi Alkitab ini sebetulnya. Dan sebelum kejadian ISIS itu kan populasi apa gereja Koptik mungkin ya di sana ya, itu lumayan banyak prosentasenya. Cuma kan dengan cara berdarah itu kan maunya kan disingkirkan gitu Pak untuk ya, itu. ya, ya. Jadi eh, sebetulnya dari apa yang dinubuatkan Nabi Yunus ini eh, buntutnya ternyata masih masih ada sampai zaman sekarang. Iya, iya. Ya itu saja Pak yang terakhir. Ya, oke. Jadi Itu kita Pak. itu tidak boleh eh apa namanya? Mengharapkan kebinasaan orang lain. Jangankan begitu, di dalam satu saudara saja ada loh si bungsu dan si sulung itu. Si sulung Iya, orang baik, si bungsu sudah keluar rumah menghabiskan segala macam untuk foya-foya. Tapi waktu pulang si sulung nggak mau loh. Kan kamu sudah habiskan tuh, nggak mau ngampuni. Nah ini iya, potret yang nggak benar juga, potret dari kita ini. Baik di dalam iman seiman maupun yang tidak seiman. Itu. Tapi Tuhan iya. tidak menginginkan seperti itu, sikap seperti Mak- itu. Maksud saya yang terjadi di Niniwe beberapa tahun belakangan ini sebetulnya membuat kita orang Kristen itu ngelus dada karena pembantaian semacam Iya, itu terjadi itu jadi tapi kan intinya seperti kitab Yunus ini mengingatkan kita ya kalau aku mau menyelamatkan mereka kata Tuhan seperti ya, itu kamu mau apa gitu cuma kan yang itu tadi pertanyaan saya yang pertama kadang-kadang kalau ngelihat kekejaman kayak gitu terus kita seolah-olah kayak apa ya kayak Yunus itu oh mosok mereka selamat mau masuk neraka aja kan seolah-olah kita punya pretensi kayak gitu Pak iya. Sebaiknya tidak. iya Ya. itu sih, Pak ya Oke. Ya, makasih ya, Pak. Tuhan berkati, Pak Kris. Berikutnya Pak Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau kita lihat tadi historinya, memang Nabi Yunus ini bandel lah, akal. Ya, ya, bandel banget. Yang menjadi pemikiran saya Pak, apa kira-kira kelebihan Nabi Yunus ini sehingga Tuhan sangat toleran lah gitu kepada Oh,
kebandelan Nabi Yunus ini. Makasih Pak. Ya. Sebenarnya Nabi Yunus ini ingin membela Tuhan, cuma caranya salah. Dia ingin membela Tuhan bahwa kalau yang jahat ya dibinasakan gitu. Ya, salah mengerti. Padahal Tuhan maunya nggak begitu. Di Perjanjian Baru ditegaskan sekali lagi, ia tidak mengingini kebinasan orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik. Begitu. Ia tidak mengingini seorang pun binasa. Nah, gitu. Jadi Nabi Yunus ini salah mengerti. Dia secara umum tidak jahat, Pak, tapi menjadi jahat ketika sikapnya seperti itu. Dan itu dipakai Tuhan untuk mengajar kita semua hari ini. Yang salah-salah pun dipakai Tuhan untuk memberikan hikmat kita jangan seperti itu. Begitu, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang saya melihat sekilas Pak, kan artinya dengan peristiwa ini satu kapal bertobat. Ya. Kemudian setelah Nabi Yunus kembali ke Niniwe setelah dimuntahkan ikan, Niniwe bertobat. Ya. Begitu banyak komunitas yang bisa katakan yang di kapal, yang di Niniwe dan seterusnya bertobat. Apakah juga aspek itu yang dilihat Tuhan walaupun kita itu ini hanya mencoba memikirkan gitu Pak? Makasih. Ya. Tuhan bukan memikirkan itu, Pak. Tuhan memakai Nabi Yunus untuk menyampaikan. Dan Tuhan panjang sabar ketika Yunus lari ke Tarsis dimakan ikan dibalikin lagi. Ketika berkhotbah bernubuat di Niniwe, Niniwe bertobat, Yunus kesel lagi. Saya yakin Tuhan tegur terus Nabi Yunus meskipun dalam kesalahannya. Gitu, Pak. Bukan soal kelebihan, bukan. Tuhan memang mau pakai Nabi Yunus saja. Ya. Makasih. Shalom, Pak. Oke, shalom. Tuhan berkati. Pak Wirawan, silakan. Shalom Pak Wid. Shalom. Lama nggak nanya. Apa kabar Pak? Iya, baik Pak. Silakan. Iya, Niniwe itu kalau tadi dari peta itu kalau nggak salah dekatnya Turki Pak ya? Irak bagian utara. Oh, Irak kan. Tapi sekarang nggak ada Pak ya? Bekas-bekasnya pun sudah. Sekarang sudah nggak reruntuhannya ada, Pak. Di kota Mosul. Oh, masih ada ya? Di kota Mosul namanya. Oh, oke. Ini Pak, yang saya mau tanyakan dua hal Pak. Ya. Yang pertama, yang mengenai nubuatan Yunus itu tidak terjadi. Ya. Yunus itu kan nabi Pak ya? Ya. Nah, kalau zaman sekarang kalau seorang nabi itu siapa pun bernubuat nggak jadi, langsung dicap nabi palsu Pak. Betul. Nah, kalau Yunus ini gimana Pak ceritanya? Yunus Pak? ini bukan nabi palsu. Dicap... Yunus ini bukan nabi palsu. Kenapa? Karena yang memerintahkan kan Tuhan untuk menubuat. Kenapa nggak terjadi? Tuhan juga yang memutuskan untuk membatalkan nubuatan itu. Bukan nabinya. Perhatikan baik-baik tuh. Iya kan? Kalau zaman sekarang ada yang bernubuat, itu bukan nubuat Pak, itu lu buat-buat itu. Makanya nggak terjadi. Nggak disuruh Tuhan. Bisa nggak Pak? Nah, kalau itu artinya nabi palsu memang. Bisa nggak Pak dia memakai ayat ini? Loh, Yunus saja bisa nubuatannya tidak terjadi. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Yunus tidak terjadi karena Tuhan yang membatalkan. Kan Tuhan yang membatalkan. Oke. Nah, kalau sekarang yang membatalkan siapa? Diri sendiri. Oh, pembohong memang. Nabi palsu itu pembohong memang. Iya. Banyak itu Pak. Banyak. Dan mereka ya tetap aja tidak merasa bersalah gitu Pak, nyantai aja Pak. Kan aman saja Pak berbohong. Iya. Tapi nanti tunggu tanggal matimu itu tunggu nanti. Tanggal mainnya nanti Bukan tanggal mainnya Pak, tanggal matinya. Tanggal mati. Kalau mati emang Tuhan mau orang seperti itu. Nggak takut Tuhan itu sebenarnya. Iya, betul sih. Ya. Tadinya sih sekarang banyak sekali Pak yang seperti itu Pak. Iya. Banyak sih. Banyak yang sakti ya. Pak, yang kedua ini sebenarnya kesaksian saya mau sharingkan tentang anaknya sepupu saya yang di Amerika, yang ateis Pak. Dia menanyakan sesuatu ke saya, yang saya menjawabnya agak gregetan, tapi ya, aduh mau gimana lagi? Dia nanya cerdas Pak, cerdas.
hampir Tanya apa? diterima di Harvard, hampir diterima di Harvard. Waktu itu dia itu cuman di Harvard itu sekarang itu gampang Pak masuknya Pak. Mereka Oh, lebih mengutamakan kesetaraan. oh, Jadi misalnya kalau sudah ada orang yang pinter, harus ada orang yang mungkin yang cacat, harus ada orang yang LGBT. Nah, oh, dia itu yang kurang transgender. oh, Ah, anak ini disuruh ngaku kamu punya pacar, ada. Cewek, ada. Kamu ngaku aja, suka cowok juga. Nanti lebih cepat itu poinnya satu masuk. Untung aja papa mamanya masih menahan dia, Pak. Supaya nggak ngaku-ngaku gitu, Pak. Aduh, dia tuh sudah benar-benar itu, Pak. Jadi dia bertanya gini, Pak. Dari dulu itu, zamannya sejak Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan berkata pada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali. Bertobatlah, dan dia akan datang kembali. Itu terus didengung-dengungkan dari zamannya Tuhan Yesus naik ke surga, terus zamannya kisah para rasul, terus didengungkan, Pak. Tapi kan sampai, boleh dibilang sampai sekarang, bumi itu aman-aman aja. Nah, kira-kira dia nanya kepada saya, kalau sekarang didengungkan lagi, Tuhan Yesus akan kembali segera, bertobatlah kita berada pada akhir dari akhir zaman. Gimana kalau 100 tahun lagi bumi ini masih ada? Gimana jawabnya? Waduh, anak ini lumayan pinter nih. oke, Ya, itu pertanyaan yang wajar-wajar saja sih. Dan itu sudah terjadi dari dulu, Pak. Jadi oke. ada orang yang sengaja tidak mau tahu, ya. Bisa dibaca di 2 Petrus pasal 3. 2 Dua Petrus Petrus pasal oke. 3 ada yang ngeledek gini di mulai ayat 3. Pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya. Kata mereka gini, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak dulu nggak ada apa-apa tuh, gitu. Ya, Nah, ya. itu memang sudah ada dari dulu, ya. Nah, yang dimaksud akan datang, the future itu kan nggak jelas periodenya. Tapi Betul. jelas makin pendek, makin dekat waktunya. Yang kedua, tanda-tandanya sudah digenapi semua. Tinggal tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kalau pertanyaan dia, 100 tahun lagi bagaimana? Ya nggak masalah, emang masalah. 100 tahun, 200 tahun kan nggak masalah. Mau 1000 tahun juga nggak masalah. Kita udah mati kok sebelumnya. Yang penting itu lakukan yang penting. Jangan pertanyaan ke sana kemari tapi nggak ada tujuannya. Nah, Pertanyaan itu boleh-boleh aja, tapi emang salahnya apa kalau 100 tahun atau 200 tahun lagi? Emang Alkitab salah? Kan akan kan? Tapi makin dekat ya benar juga makin dekat. Lagi pula, kalau Tuhan Yesus belum datang lagi, kita kan mati lebih dulu. Ketika kita betul. mati, kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ayo, Nah, itu ngapain? kuncinya. Iya kan? Sekarang gini loh, oh masih lama. Iya, tapi sebentar lagi kau mati. Nggak sampai 100 tahun. Nah, ketika mati, kau berpikir nggak? Ayo, mau pakai logika. Oke, Mana? boleh pakai logika. Kau mikir nggak sebelum itu kita sudah mati? Matinya kita diterima Tuhan atau enggak? Tuhan berkenan atau tidak? Ayo pakai logika situ. Tuhan berkenan nggak Hmm, dengan hidupmu yang seperti itu? Itu. that's Makanya ya good Pak, point, Pak. Ya, makanya di betul. dalam algoritma, kalau ngomong logika ya, algoritma terbaik adalah melakukan yang ada di depan kita dengan terbaik, dengan memperhitungkan nanti ujungnya. Jadi kita memperhitungkan nanti ada kekekalan. Jadi sekarang aku harus mulai sekarang. Itu algoritma paling terbaik. Kalau dia Hmm, mau bicara soal sains atau logik, boleh, nggak apa-apa. Tetap cocok kebenaran. Gitu, Pak. Ya. wow, sangat mencerahkan, Pak. Nanti Oke. recordingnya saya share ke dia aja, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Flakos. Bisa? Ya. Ya. Halo, selamat malam. Shalom. Ya. Apa pertanyaannya, Pak? Ya, kalau melihat kisah Yunus, Yunus ini artinya hampir sama
tentang itu, anak yang hilang, si bungsu itu. Ah, Ya. bedanya Artinya, Pak, bedanya kalau sulung dan artinya, bungsu, ya, bedanya kalau sulung dan ya, bungsu itu satu saudara. Kalau Yunus ini kepada bangsa lain, tapi kasusnya sama sih. ya, artinya begini Pak, si bungsu ini diampuni, artinya dia mau kembali, bapaknya terima dia kembali, Ya, tapi kakaknya jadi benci, kakaknya tidak mau kalau adiknya iya kembali. betul, Ya. betul, betul. Kita Terus nggak boleh begitu. kalau lihat kisah Yunus juga, kenapa Yunus berani untuk komplain sama Tuhan? Oh, percuma saja Tuhan suruh Sal datang ke Niniwe kalau ujung-ujungnya Tuhan ampun rakyat Niniwe. Begitu. Artinya, terus kemudian dari situ, apakah doa orang benar, Bapak Pendeta, doa orang benar itu bisa mengubah apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan seseorang, kah, kita manusia, kah? Artinya, tadinya Tuhan merancangkan sesuatu yang ini dari kita, terus kita berdoa ataupun kita menginginkan sesuatu, Ya, mengerti, apakah Tuhan bisa menjawab itu? mengerti. Baik. Doa orang benar jika didoakan dengan benar, besar kuasanya. Kan gitu ya, Pak? Nah, doa orang benar tentu saja isi doanya benar. Ini yang jadi masalah. Banyak orang merasa benar, doanya minta kekayaan, minta ini, ya nggak dikasih sama Tuhan. Tapi kalau permintaannya itu untuk kemuliaan Tuhan, akan diberikan. Diberikan juga bukan berarti nanti tidur, besok dapat, nggak gitu juga, lewat proses. Nah, tetapi, sekali lagi, semuanya kembali kepada keputusan Tuhan. Keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Nggak bisa kita ngotot-ngotot doa dalam nama Yesus. Besok pokoknya aku kaya. Nggak bisa. Keputusan terakhir tetap Tuhan. Artinya, ya Yunus ingin supaya rakyat Niniwe dijatuhi hukuman, tetapi Nah, kedaulatan Tuhan tidak seperti begitu. nah, itu doa yang salah, Pak. Doa yang salah itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Pasti nggak diberi. Marah Yunusnya. Nah, kan gitu ya. Bapak Pendeta, ini anak saya, dia mau bertanya. Ya, boleh. Silakan. Siapa namanya? Nama saya Henok, Pak. Henok. Waduh, namanya bagus sekali. Saya mau bertanya, Bapak. Boleh, silakan. Orang yang melempar Yunus ke lautan itu sebenarnya dia percaya Tuhan atau tidak? Oke, baik. Orang-orang itu sebenarnya tidak percaya Tuhan. Dia punya Allahnya masing-masing. Dikatakan di Alkitab kan? Nah, tapi ketika Yunus bercerita bahwa Allahnya Yunus itu yang punya langit dan bumi, lautan dan sebagainya, orang-orang itu jadi tahu. Oh, Allahnya Yunus itu yang begitu. Makanya ketika Yunus dibuang, lalu laut tenang, badainya hilang, mereka takut sama Allahnya Yunus. Gitu ceritanya. Ya. Bisa. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Oke, Tuhan berkati. Henok semangat ya, masih kecil sudah semangat begini luar biasa. Tuhan berkati kamu pasti. Ya, Bapak Pendeta, demikian. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Malam. Malam. Berikutnya, Bu Sarah Hui, silakan. Selamat malam, Pak. Shalom. Shalom, malam. Silakan. Ya, oke. Pak, boleh tidak kita menyimpulkan kitab Yunus ini sebagai kasih Tuhan kepada Yunus? Tuhan mau mengajar Yunus dan kita semua jangan memiliki mental seperti Yunus. Sebab kita lihat banyak kejadian dalam perjanjian lama, Tuhan selalu binasakan bangsa-bangsa yang seperti Niniwe tanpa ada kompromi. Langsung straight away bunuh mereka. Ya, itu yang pertama, Pak. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Ya, Pak. Ini mengajar kita semua, jangan punya mental atau pengertian atau karakter seperti Yunus. Bahwa orang asing biar terhukum, biar binasa aja. Salah itu pikiran ini. Sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan juga mengasihi semua bangsa, tidak hanya bangsa Israel. Itu pelajaran yang pertama, yang paling penting. Oke, yang berikutnya, kedua apa? Ya, mental Yunus yang tidak takut mati di hadapan Tuhan itu
pasti Yunus ini mengenal Tuhan dengan baik ya Pak. Ya, Makanya dia berani bersikap seperti itu terhadap Tuhan, seperti main lari aja dari panggilan Tuhan. Terus sudah itu ngambek lagi. Pasti dia mengenal Tuhan dengan baik ya Pak, bahwa Tuhan itu sangat kasih. ya, dia mengenal dengan baik. Iya Pak. Terus pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, maksud saya, kalau dia mengenal Tuhan seperti itu dengan baik, berarti seharusnya Yunus itu paham bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa Niniwe ini, Pak. Ya, tapi Yunus lebih mengikuti isi hatinya yang panas. Seperti Kain itu loh, panas hati. Jadi udah apapun dilakukan. Sama ini. Sampai Tuhan aja dilawan. Panas hati dia kalau dengar kata Niniwe. Gitu. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. itu Oke. saja. Ya, itu aja, Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Yordan, silakan. Iya, selamat malam Pak Shalom. Selamat malam, Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pendeta. Yang tadi waktu pemaparannya itu saya sempat mendengar bahwa nubuatan untuk Nineveh itu 40 hari lagi Nineveh akan ditunggalbalikan. Itu sebenarnya bukan nubuatan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yunus, tetapi Nabi Yunus menyampaikan itu. Apakah memang begitu kah atau mungkin ada nubuatan lain kah, Pak Pendeta? Enggak, itu adalah Tuhan yang perintah Nabi Yunus untuk seperti itu. Memperingatkan orang Niniwe supaya bertobat. Tapi yang 40 hari itu apakah Yunus sendiri yang mengambil Oh, angka angka itu? 40-nya ya. Iya, Angka 40-nya tidak jelas, Pak. Apakah disuruh Tuhan atau Yunus sendiri yang membuat angka 40? Tidak jelas. Tapi kemungkinan itu memang Tuhan yang suruh sih. Tuhan yang perintahkan. iya, Kenapa? Karena dicatat di Alkitab, Tuhan menyesal untuk membuat rencana itu kan, akhirnya membatalkan. Jadi memang Tuhan yang merencanakan. Itu lebih ada dasarnya. iya, berarti mungkin cuma tidak ditulis saja terlebih dahulu bahwa Ya, sampaikan betul, pesan betul, ini. Jadi betul. mungkin Yunus menulisnya itu seperti itu. Ya, betul. Ya, terus apakah Yunus itu pada akhirnya bertobat atau bagaimana Pak Pendeta? Oke. Di sini tidak dikisahkan apakah Yunus bertobat. Tapi menurut saya bertobat. Karena Yunus melawan Tuhannya itu bukan melawan terhadap Tuhan. Tidak setuju dengan keputusannya Tuhan itu loh. Tentang bangsa asing yang diselamatkan. Itu bukan dia tidak mengikuti tidak cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan tapi dia benci musuh. Nah itu masalahnya. Iya, berarti kan memang di dalam dasar hati Yunus memang dia sudah mengenal Tuhan dengan baik. Jadi mungkin Ya, tinggal tunggu waktu untuk bertobat betul. saja sih. Betul. Cuma Ya, dia salah pengertian ya. iya, iya, Mungkin dengan iya. kejadian itu dia jadi mengerti gitu. Bisa satu lagi Pak Pendeta, Boleh, soalnya bisa. saya ini kan baru ikut dalam. Boleh, silakan, Iya, bisa. iya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini kan waktu sebelum perjanjian baru, kalau misalnya orang meninggal itu masuk semua ke dalam alam maut. Iya, Sheol namanya. Ya, Sheol. Kalau sudah di perjanjian baru, kalau meninggal, kalau yang diselamatkan itu kan di Firdaus. Betul. Ya, yang saya mau tanyakan di sini Pak Pendeta, kalau kisahnya orang kaya dengan Lazarus itu kira-kira kapan terjadinya seperti itu, sehingga itu apakah itu Arabia atau misalnya figuratif yang cerita Oke, itu? baik. Itu kan Tuhan Yesus yang menjelaskan itu. Tapi tidak ditulis apakah itu memang terjadi secara fisik ataukah itu ilustrasi yang akan terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, itu tidak dijelaskan. Gitu. Tapi yang pasti setelah kematian Tuhan Yesus mekanismenya seperti itu. Jadi yang diceritakan Tuhan Yesus itu apakah benar itu historis atau bukan? Iya. Kalau menurut saya itu bukan historis. Kalau menurut saya itu menjelaskan Tuhan Yesus bahwa nanti kalau mati ke Firdaus kalau orang benar. Nah, itu dibuktikan dengan kematian Tuhan. Ia turun ke Hades, mengambil kunci kerajaan maut, lalu semua dibawa ke Firdaus.
Iya, iya. Soalnya kan eh, apa namanya? Kalau misalnya ini kejadiannya eh, sebelum Tuhan Yesus mati, itu kan berarti bahwa orang kaya pun juga, Abraham pun juga itu masih di Hades atau masih di Seol itu. Ya, Nah, nanti kalau Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus meninggal, baru yang diselamatkan ini diangkat betul, naik betul. ke Daus. Makanya makanya saya pikir-pikir apakah cerita ini figuratif atau harafiah begitu. Nah, Cerita kalau ini dari adalah cerita, prinsip yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus meninggal, mati di kayu salib. iya, Ya, 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 itu mungkin itu saja Pak Pendeta. Nanti oke. kalau misalnya ada lagi bisa tanyakan lagi. Terima kasih atas Oke, boleh penjelasannya. silakan. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Pak Pendeta. Berikutnya Wilson, silakan Wilson. Eh, Pak. Pak. Ya, Aku silakan. boleh Langsung. nanya. Pertanyaan aku ada dua. Boleh nggak? Boleh. Kalau ini Tuhan kan menginginkan penduduk Niniwe itu bertobat. Nah, kenapa Tuhan Betul. nggak langsung itu aja suruh penduduk Niniwe bertobat atau kasih hukuman ke Niniwe, kok harus melalui orang lain? Maksudnya melalui Nabi Yunus gitu. Bukan. Kenapa? Jadi Nabi Yunus diperintah Tuhan untuk memperingatkan Niniwe supaya bertobat. Iya, Begitu tapi ceritanya. kenapa? Kalau Niniwe Kenapa tuh? bertobat, maka selamat. Kalau nggak bertobat, ya dibinasakan Tuhan. Tapi yang nggak ngertinya kenapa Tuhan nggak langsung memperingatkan aja kok, harus melalui Nabi Yunus. Tuhan memperingatkan selalu melalui Nabi, tidak langsung. Di dalam perjanjian lama selalu melalui para Nabi. Wakil Tuhan, juru bicara Tuhan. Ya, oke. Pertanyaan kedua? Begini, pertanyaan kedua, ini nggak maksudnya di luar topik malam ini boleh Nggak boleh. nggak? Topiknya harus malam ini. Ya udah. Oke. Nggak usah. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya ada Infinix Smart 4 ini apa ya? Siapa ini? Silakan. Nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Pak Ari Sobolim, silakan. Bapak, Ya, silakan Pak. Bapak selamat malam. Selamat malam. Shalom teman-teman semua. Bapak, ini saya mau tanya materi yang 3 kali atau 2 kali yang lalu sudah lewat punya. Oh, sudah lewat. Apa Tentang itu? keselamatan. Ya, tentang keselamatan Bapak. Ya. Ya, iya. Ini ada sering kita dengar ada pendeta katakan, pendeta-pendeta khotbah juga, terus mereka sampaikan orang Israel itu nanti 7 tahun lagi. Kita yang di luar Israel ini duluan diangkat dulu. Itu seperti apa Bapak? Mohon pencerahan ini. Oke, baik. Jadi tidak ada itu di Alkitab. Di Alkitab, Alkitab mengatakan begini, nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan, lalu yang sudah mati dibangkitkan lebih dahulu. Kemudian yang masih hidup diubahkan seketika tubuhnya. Nah, lalu menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan dan bersamanya selama-lamanya. Kalau Alkitab begitu. Sedangkan orang fasik dibangkitkan dari kematian, lalu ditinggal di bumi yang jadi lautan api, yaitulah neraka. Begitu. Ya, Pak Ari. Yang siapa Pak? Terus yang sering pendeta khotbahkan nanti 7 tahun lagi itu dari pikiran mereka sendiri ya Bapak? 7 tahun lagi Khusus dari untuk mana? orang Israel. Hitungnya dari mana? 7 tahun Setelah lagi. 7 tahun lagi itu dihitung dari mana? itu juga yang saya pikirkan, yang sering mereka khotbah.
Mereka bilang kita di luar daripada Israel ini duluan diangkat, kemudian 7 tahun lagi untuk Oh, perang mengerti, di mengerti, Israel. mengerti. Nanti akan ada masa tribulasi 7 tahun. Nah, sebelum masa tribulasi atau Ya, penganiayaan, benar-benar. ya, sebelum itu kita diangkat lebih dulu, begitu ya. Ya, Nah, pengertian tentang itu ada berbagai macam ya, tafsir. ya. Ada berbagai macam tafsir, itu salah satunya. Tapi yang benar nggak begitu. Yang benar itu eh, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tadi itu yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu. Ya. Kita yang percaya, masih percaya tapi belum meninggal, diubah, tubuhnya dirubah seketika, lalu diangkat Tuhan selamanya. Begitu. Nah, sedangkan di bumi, penganiayaan atau masa tribulasi yang 7 masa itu sudah terjadi sebelumnya. Baik. Di zaman gereja mula-mula sudah terjadi, Pak. Gitu. Nah, ini beda tafsir nih, beda tafsir. Siap. Ya, ada lagi pertanyaan? Masih ada satu lagi, Bapak. Boleh, silakan. Halo, Bapak. Silakan, ya. Masih ada satu lagi. Ya, Bapak silakan. ini ada yang tanya saya, ada yang bertanya kepada saya untuk tapi ini kita tidak lihat tentang 25 Desember ini. Kira-kira ini 25 Desember ini ambilnya dari mana begitu? Untuk Natal. Oh, tanggalnya ya. Baik. Tanggalnya ya, Bapak. Ya, baik. Dulu sebenarnya Natal itu kan tidak diketahui tanggal pastinya. Kita hanya bisa analisa mungkin Desember, mungkin Januari, mungkin April, sekitar itu. Tapi kita nggak bisa pastikan tanggalnya. Nah, zaman dulu tanggal 25 Desember itu dipakai sebagai hari penyembahan Dewa Matahari zaman dulu. Nah, pihak gereja membuat keputusan bukan untuk apa menyembah Dewa Matahari. Salah. Matahari kita yang sebenarnya, terang yang sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya tanggal 25 ditetapkan sebagai hari lahirnya Tuhan Yesus. Begitu saja sih. Siap, Bapak. Ya, Itu saja, Bapak. itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Bapak, atas pencerahannya. Ya, Tuhan berkati. Baik, berikutnya Rainer ya. Rainer, silakan. Infinix lewat. Rainer, bisa? Tidak ada. Oke. Siswanta Atmaja. Silakan. Ya, Pak Sis. Di-unmute dulu, Pak. Sudah Ya. ya, Pak. Shalom, Pak. Sudah. Ya. Pak Wik, saya ada pertanyaan nubuatan Yunus. Ya. Di sini disebut tidak terjadi ya, Pak. Ya. Tapi pertobatan Niniwe itu terjadi sebentar saja, yang kemudian 602 sebelum Masehi akhirnya hancur, Pak ya, Hancur oleh Babel. Artinya yang dihitung yang bertobat atau yang ujungnya hancur, Pak. Oh, Nubuatan ini yang terjadi itu, Pak. ya, nubuatan Nabi Yunus itu kan 40 hari, Pak, setelah dia bicara bahwa Niniwe akan hancur. Ternyata enggak terjadi, ya sudah, gagal. Oke. Itu nubuatannya enggak jadi, cancel. Nah, gitu artinya. Baik, Pak. Setelah berapa tahun kemudian dihancurkan, ya itu cerita lain sih. Oh ya, karena dalam 40 hari tidak terjadi ya, Pak. Ya, betul. Terus kemudian yang menyambung ke Matius 12 tadi, Pak, bahwa Ya. apakah ke bebalnya si Nabi Yunus ini Tuhan punya maksud untuk mengajar keselamatan, yaitu penghakiman, Pak. Ketika di Matius 12 disebut tanda 3 hari 3 malam seperti di perut. Jadi artinya apakah Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya bisa menyambung ke Matius 12 ajaran tentang keselamatan, yaitu penghakiman. Oke, baik. Yang Matius 12 ini Tuhan hanya menyambungkan soal
3 hari 3 malam itu. Tidak soal bandelnya Nabi Yunus. Baik, Tetapi tentu saja bandelnya Nabi Yunus ini menjadi pelajaran buat kita hari ini juga. Karena dari perjanjian lama kita bisa ambil hikmatnya untuk diaplikasikan hari ini juga, Pak. Gitu. baik, Ya, baik. Yang terakhir ya, Pak. boleh, silakan. Em, ada bahwa Allah tidak pernah berubah, Pak ya. Doktrin bahwa Betul, Allah itu tidak pernah berubah. betul. Jadi kenapa saat terjadi em, Yunus bernubuat, kemudian Allah berkata membatalkan, menarik kembali, Pak ya. Ya, nggak jadi hukum. Betul, Pak. Padahal harusnya kan Allah itu tidak, doktrinnya yang tidak pernah berubah, Pak ya. Oke, baik. Jadi begini, yang tidak pernah berubah itu adalah natur Allah. Natur Allah yang bagaimana? 1, kasih. 2, adil. 3, kudus, dan seterusnya. Natur Allah kan banyak nih. Nah, itu tidak berubah. Makanya ini tidak melanggar tidak berubahnya itu, Pak. Karena Baik, Allah itu kasih, maka orang bertobat ya diampuni gitu. ya, Jadi bukan tidak berubah keputusannya, bukan itu maksudnya. ya. Ya, itu maksudnya. Gitu. Baik, terima Oke. kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya ini Ibu Erika ya. Silakan. Selamat malam, Pak Tanto. Selamat malam. Bagi saya ada 2 hal yang menarik dari penuturan Yunus, di mana waktu-waktu lalu saya memahami Yunus kitab Yunus tentang pertobatan itu tidak seperti tadi ketika Pak Tanto membacakannya, saya mendapatkan rema baru adalah Puji Tuhan. berkaitan dengan pelayanan saya di salah satunya adalah di penjara. Itu adalah target saya mempertobatkan mereka. Ya. Jadi bagaimana pelayanan itu membuat mereka bertobat gitu, bahwa mereka itu sudah terjerat dalam belenggu dosa, dan Ya. yang bisa melepaskan itu adalah Tuhan. Tuhan Ya. sudah berkarya dalam pribadi Yesus, mereka harus berbuat untuk bertobat itu. Nah, menolong mereka bertobat itu adalah bagian kita ketika Ya. kita melayani Tuhan. Nah, dalam bagian kitab Yunus ini yang menarik adalah khotbah Yunus membuat orang Niniwe bertobat. Ini yang harus dibahas. Bagaimana ketika kita melayani orang-orang yang jelas kita kan udah tahu kebenaran. Bagaimana mereka bertobat, bukan menyalahkan Yunus yang kok Yunusnya tidak mengikuti perintah Tuhan. Bukankah itu juga terjadi pada diri kita? Ketika kita melihat orang yang kita layani itu, kita kan cenderung karemu, pokoknya khotbah gitu aja, terserah pokoknya ceramah gitu aja. Tidak memikirkan menolong mereka bagaimana bertobat. Karena kalau orang sudah dibelenggu dosa, itu mereka kan kesulitan keluar. Mereka sudah dibelenggu. Kita harus menolong membuka jerat dosa itu. Nah, kitab Yunus ini tadi itu saya lihat malah di situ. Kok Niniwe yang tadi Pak Tanto katakan sudah tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri, kemudian memutilasi dan kejahatan itu kok tiba-tiba dengan mudahnya bertobat. Nah, ini berarti khotbahnya Yunus ini menarik untuk kita bahas bagaimana kita menggunakan metode itu untuk menolong orang-orang kita yang itu bertobat semua. Karena target Allah kan membuat manusia itu supaya selamat gitu. Karena pengorbanan Yesus kalau cuma untuk orang Kristen itu masih terlalu kecil. Karena masih banyak yang belum selamat. Ya. Mungkin ini yang perlu dikupas lagi Pak, strateginya bagaimana Pak Tanto membuka ini loh caranya orang itu bertobat gitu. Karena yang saya temui Pak, orang yang masuk terjebak narkoba, mereka yang menjadi pecandu rokok, mereka yang masuk kriminal, itu sudah tahu itu melanggar hukum, itu sudah tahu itu merusak, tetapi mereka kok melakukan. Nah, ini sudah menunjukkan mereka sudah dibelenggu dosa, jadi mereka nggak bisa menolak. Lah, kuasa Tuhan itu bagian kita untuk membuka jalan bagaimana mereka itu mengalami kuasa Tuhan sehingga bisa lepas dari belenggu. Itu kita kan yang harus memberi metodenya. Nah, kita orang-orang melayani Tuhan tuh begitu, cari metode yang baru. Karena sekarang kita akan berhadapan dengan dunia HP ini yang penuh dengan pesona yang membuat banyak orang terpikat di sana, di mana di sana juga ada dosa yang begitu kuat membelenggu. Nah, kita sudah tahu kebenaran bagaimana kita menghadapi keelokan dunia gadget untuk membuat pertobatan itu jauh lebih indah daripada hanya menikmati gadget yang sifatnya semu dan menjerat ke dosa, begitu Pak. Baik, ini harus bahas lagi. Jadi sebenarnya
waktu Alkitab berkata Yunus berkhotbah lalu Niniwe bertobat itu bukan sekali khotbah, kita tidak tahu juga. Nah, Nah, itu yang terus dibahas Pak di situ. ya, ya. Kali. Jadi Mungkin kita ada juga begitu, khotbahnya hal harus pas. iya, yang menarik di situ Pak. Ya, Karena masih banyak Pak katakan orang benar yang munafik loh Pak. Orang yang munafik juga perlu bertobat. Jadi tidak ya, hanya seperti yang betul, diungkapkan kota Nineve begitu. betul. Yang perlu bertobat itu tidak hanya di luar kita, di dalam pun perlu bertobat. Ya. Gitu. Bertobat Bang. Ya, terima kasih masukannya, Bu Erika. Ya begitu Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Dan memberkati. Terakhir, oh, Pak Ari tadi belum ya? Pak Ari sudah belum ya? Pak Ari Sobolin. Sudah. Sudah ya? Ibu Rina? Nina. Ibu Rina, sudah belum? Iya, selamat malam Pak. Oke, malam. Saya Terakhir belum ini. ya Pak. Ya, silakan. Iya Pak, mau tanya, Bapak bisa nggak mengadakan OBS khusus untuk anak Pak? Untuk Waduh. anak-anak. Oke, gini Bu. Nah, ini OBS ini sebenarnya bahannya kan untuk orang dewasa. Nah, kalau untuk anak-anak mesti dirubah bahasanya, ya. Nanti diberi contoh-contoh. Nah, nanti tahun depan kita mau buat kurikulum untuk anak-anak, tapi belum disiarkan lewat seperti OBS gini. Berhubung waktu dan tenaganya mungkin belum cukup ya Bu. Tapi kita mau buat kurikulum, kalau sempat kita buat bukunya untuk dibaca anak-anak gitu. Itu sudah ada rencana sih. Oh, iya Pak. Gitu Iya, ya. saya sedang mencari-cari ini apakah bisa ada gitu ya seperti khusus Alkitab untuk anak. Karena kalau hanya harap dari sekolah minggu kan kurang. Iya, Sedangkan kalau di gereja itu kan untuk orang dewasanya banyak sekali pelayanannya. ya, Ada ibadah PA wanita, usia indah, ibadah pendalaman Alkitab untuk dewasa. Tapi untuk anak-anaknya saya lihat kok kurang gitu Pak. iya, iya. Iya, dan Kalau untuk kalau di ya, gereja kita sih anak-anak ada kurikulumnya Bu. Nanti tahun depan kita akan desain lagi yang lebih apa ya, yang lebih berdampak ya, seperti OBS ini tapi untuk anak-anak gitu. Tapi iya, karena kan kalau di sini OBS ini kan pesertanya ada dari banyak tempat. Dari ya, banyak tempat. Nah, kalau ya begitulah Pak. ya, mengerti. Jadi concernnya anak-anak ya. Iya, untuk anak-anak. Anak-anak kita akan usahakan buat bahan-bahan untuk anak-anak yang nanti jadi buku mungkin ya gitu. Tapi ya Iya, tolong Pak. Makasih ya Pak. perlu kerja keras ya. Terima kasih masukannya, mantap, bagus ini. Oke, sudah habis ya bertanya ya. Sebentar, ya udah habis. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya Kita belum loh Pak. Aku belum kebagian. siapa? Saya angkat tangan loh. Kok nggak ada di layar saya? Ada Pak, Ada ya? ada. Di layar saya Cuman nggak ada. dikit, cuman dikit sih Pak, cuman Ya, dikit. nggak apa-apa, silakan. Ini loh Pak yang terkait dengan tadi kan Yunus kan diutus ke mana? Ke Niniwe, Niniwe. tapi kan dia kan nggak nurut ya. Ya, Seolah-olah dia tuh nggak rela kalau Niniwe tuh diberkati Tuhan kan. betul. Ya, terus saya tuh ini sebenarnya saya mau nanya sih, minta konfirmasi gini. Itu sebenarnya ada satu ayat Alkitab dalam Perjanjian Baru tuh yang bilang gini, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Itu benar nggak sih Pak? Kalau menurut saya itu berhubungan dengan ini loh, jangan iri gitu loh. Jadi kan Itu orang itu kalau orang menangis dengan orang yang menangis itu paling mudah ya, karena orang itu lagi susah kita kayaknya bisa ikut nangis. Tapi kalau orang lagi bahagia, lagi sukacita, mungkin kita kayak ada rasa iri, nah kayak gitu-gitu loh Pak. Itu bener nggak sih sebenarnya? ini sebenarnya dalam bahasa sederhananya gini, Bu. Kalau Ah, orang susah kita ikut susah. Kalau mm-mm. orang senang kita juga ikut senang. Oh dia sukses, aku senang deh gitu. Gitu Bu maksudnya. Iya, Jangan iya, sebaliknya. Orang iya. sukses iri, orang sedih, kesusahan kita senang. Waduh. Iya. Berarti ayat ini kan sebenarnya juga berlaku untuk siapa itu? Yunus tuh harusnya kan
Ya, ya, Kalau Niniwe itu diberkati, atau sekarang nggak usah ngomong Yunus lah ya, diri kita sendiri ini kan ya, soalnya menyangkut karakter juga ya. betul, Diri kita juga harusnya nggak boleh punya rasa iri ya, maksudnya betul. dengan ada orang senang. Maksudnya gini, orang itu mudah banget untuk ikut sedih kalau ada orang susah, tapi kalau kita orang senang belum tentu kita ikut Ya, senang kan, ya, gitu ya Pak. ya, Betul. ya, Ya itu minta konfirmasi aja sih, ya, bener ya, nggak sih benar, konfirmasinya ke situ ya? betul, Ya. betul sekali. Ya. Karena menurut saya itu ilmu paling tinggi, maksudnya ilmu tinggi ya dari Tuhan Yesus ya, itu sampai saya buat status. Ya, Mantap, makasih ya Pak ya. mantap. Tuhan berkati, Bu. Ya, makasih Pak, Tuhan berkati. Oke, ya baik. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diberkati dengan rema yang baru, semua yang baik dari Tuhan. Terima kasih, kami harus belajar terus Tuhan untuk berkenan bagi Tuhan. Biarlah Amin. Tuhan berkati program online Bible Study ini. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Tuhan berkati kami semua. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.